Kode Sintayong perpanjang kontrak. Dua pemain MLS berikan isyarat, pelatih Vietnam contek strategi STY. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Nasib pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk tetap menunggangi skuad Garuda sepertinya bakal diperpanjang. Hal ini disinyalir pelatih asal Korea Selatan tersebut telah memperpanjang izin tinggalnya di Indonesia. Kabar mengenai Sintayong memperpanjang izin tinggal di Indonesia ini diunggah oleh akun fanbase @updatebola-bola pada platform Twitter. Dalam unggahan tersebut tampak Sintayong sedang berada di kantor imigrasi. Sontak unggahan tersebut mengundang reaksi warganet. Tak sedikit yang menebak bila perpanjangan izin tinggal tersebut menandakan kontrak Sintayong dengan timnas Indonesia bakal berlanjut. Jelang tesnya di Turki, beberapa nama kembali mendapat kepercayaan Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda. Pemain yang dimaksud ialah Stefano Lillipali yang memiliki posisi sebagai gelandang dan Nadeo Argawinata sebagai kiper. Dua pemain tersebut merupakan 50 dari pemain timnas Indonesia yang telah didaftarkan ke ALC. Informasi tersebut langsung disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Para penggemar sepak bola tanah air tentu sudah lama ingin melihat skill berkelas Stefano Lillipali bersama timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda tersebut beberapa kali tidak mendapat kepercayaan Sintayong. Pada laga FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Lillipali nampak tak masuk di skuad asuhan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Kini ia membuktikan diri hingga membawa Borneo FC masuk klasemen papan atas di BRI Liga 1 musim ini. Tiga punggawa Persib Bandung yakni Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah dipastikan dipanggil timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Hal itu diumumkan langsung oleh laman resmi klub jelang menghadapi Bali United sebagai laga terakhir sebelum jeda. Seperti yang diketahui, Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Demi mematangkan persiapan menghadapi turnamen tersebut, timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan sejak 20 Desember 2023 mendatang. Kompetisi Liga 1 musim ini pun bakal rehat sejenak demi mendukung timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023 tersebut. Sehingga pekan ke-23 yang digelar akhir minggu ini akan menjadi pertandingan terakhir Liga 1 di tahun ini. Bagaikan gayung bersambut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut membuka pintu lebar bagi pemain keturunan yang ingin membela timnas merah putih. Tidak hanya pemain keturunan yang berlaga di Eropa, terbaru ada salah satu pemain MLS Aussie Dallas Martin Paes turut muncul dirumorkan akan ikuti jejak naturalisasi. Menurut dari berbagai sumber, Martin Paes memiliki keturunan darah Indonesia dari sang nenek. Selain Martin Paes, ada pemain MLS Los Angeles LC, Adrian Wibowo, klub yang pernah dibela Gareth Bale dan Giorgio Chiellini. Adrian Wibowo masih sangat muda, berusia 17 tahun dan baru mendapatkan kontrak profesional bersama Los Angeles LC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bahwa dirinya tengah menunggu dua calon pemain naturalisasi, Martin Paes dan Tom Hyde. Dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya @erikthohir pada 16 Desember 2023, mantan presiden klub Inter Milan tersebut menyatakan bahwa dirinya tengah menantikan kehadiran dua pemain berdarah Indonesia itu untuk melakukan proses alih kewarganegaraan. Namun tampaknya hal tersebut kembali menyulut kegusaran dari pengamat sepak bola nasional Tommy Welly. Menyadur informasi yang diunggah oleh akun TikTok Wong_ngapak_PBG pada 16 Desember 2023. Pria yang akrab disapa dengan nama Bung Toel tersebut menyambut rencana naturalisasi di timnas Indonesia dengan nada geram dan tensi yang naik layaknya penderita darah tinggi. Bahkan dalam statement yang dilontarkannya, Bung Toel menyampaikan urgensi diadakannya kompetisi Liga 1 Indonesia. Jika pada akhirnya pemain-pemain yang mengisi slot di timnas Indonesia adalah mereka yang dihasilkan dari proses naturalisasi. Anggota Exco PSSI Ariel Sinulinga bicara tentang masalah naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ariel Sinulinga menjelaskan bahwa proses naturalisasi untuk pemain timnas Indonesia tidak mudah. PSSI harus mempersiapkan dengan baik termasuk latar belakang pemain dengan detail.
Selain itu, hasil temuan mereka akan diuji saat pemain menjalani wawancara dengan Badan Intelijen Negara. Khusus bagi pemain naturalisasi untuk keperluan timnas Indonesia, proses yang dilewati akan berbeda. Hal ini karena pemain tersebut akan membela negara di ajang internasional. Arya menilai bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia dipastikan memiliki kemampuan lebih bagus dari pemain lokal. Mereka juga harus memberikan kontribusi bagi skuad Garuda saat dipanggil membela negara. Jelang Piala Asia 2023, pelatih timnas Vietnam Philippe Troucher contek strategi Sintayong di timnas Indonesia. Ex-pelatih timnas Qatar itu meniru cara STY dengan memilih pemain muda untuk masuk skuad timnas Vietnam. Berdasarkan Transfermarkt, skuad timnas Vietnam yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, rata-rata pemain berusia 25 tahun. Pemain termuda di Golden Star Warriors adalah Dean Bak Nguyen, winger kiri berusia 19 tahun. Sementara itu, rata-rata usia pemain timnas Indonesia pilihan Sintayong pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni 24 tahun. Adalah Arkan Fikri yang menjadi pemain termuda di skuad timnas Indonesia saat itu dengan usia 18 tahun. Diketahui timnas Indonesia dan Vietnam sendiri akan menjadi rival di penyisihan grup D Piala Asia 2023. Skuad Garuda wajib mempermalukan Nguyen dan kawan-kawan demi menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Buber tim nasional Vietnam Chong Puong dikabarkan akan absen dari Piala Asia 2023. Absennya pemain Yokohama FC itu tentu bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Puong sendiri pernah mencetak 1 gol kala Vietnam mengalahkan timnas Indonesia 4-0 di kualifikasi Piala Dunia pada Juni 2021 silam. Namun meski Puong kemungkinan besar absen, masih banyak striker di Golden Star yang memberikan ancaman. Nama-nama seperti Nguyen Van Thuan dan Nguyen Tien Linh harus diwaspadai oleh skuad merah putih. Kabar mengejutkan beredar jika posisi Sintayong di timnas Indonesia mulai terancam. Rumor tersebut berembus langsung dari media Korea Selatan, MSN Korea, yang menyebutkan jika PSSI telah mendekati Park Hang-seo. Bahkan media tersebut membocorkan bahwa Park Hang-seo telah menerima proposal dari PSSI. Kabarnya bukan hanya PSSI saja yang tertarik menggunakan jasa Park. Sejumlah pihak, umumnya klub-klub Asia, sedang memburu tanda tangan pria berusia 63 tahun itu. Sementara Sintayong sendiri masih memiliki kontrak hingga Juni 2024. Namun PSSI akan mengevaluasi kinerja pelatih berusia 53 tahun itu sesuai pencapaian di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengungkapkan perasaannya usai Piala Dunia U17 2023 yang telah berakhir 2 pekan. Melalui Instagram pribadinya, Bima Sakti mengaku bersyukur dan juga mengungkapkan terima kasih kepada sejumlah pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo, Ketua PSSI Umum Erick Thohir, serta jajaran staf pelatih dan official timnas Indonesia U17. Diketahui timnas Indonesia U17 finish di peringkat ketiga grup A Piala Dunia U17 2023. Arikan Kakak dan kawan-kawan secara mengejutkan mampu menahan imbang Ekuador 1-1 pada pertandingan pertama. Kemudian timnas Indonesia U17 juga berhasil menahan imbang Panama 1-1 pada laga kedua. Sedangkan pada pertandingan ketiga yang menentukan lolos ke 16 besar, para pemain muda berbakat tanah air tersebut harus takluk 1-3 dari Maroko. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.